Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am ayat yang ketujuh. Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, dan kalau dan seandainya kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, fala masuhu bi aidihim, lalu mereka dapat memegang dengan tangan mereka sendiri, laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ketujuh. Sangat besar keinginan dan harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang musyrik itu percaya kepada beliau dan ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan. Karena itu, setelah mendengar ayat yang lalu dan melihat kenyataan di lapangan, seakan-akan hati kecil beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, mereka tidak berpikir. Karena itu anugerahkanlah bukti kebenaran yang bersifat indrawi, yang bersifat bisa dilihat oleh mata untuk mereka, sebagaimana yang sering mereka usulkan. Menanggapi bisikan hati itu, maka Allah memberikan penegasan melalui ayat ini. Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad sangat berkeinginan seluruh orang-orang, bukan hanya di Mekah saja, tapi juga di seluruh dunia. Kanjeng Nabi sangat berkeinginan agar mereka semua itu percaya kepada Rasulullah dan agar mereka juga percaya kepada Al-Quran. Nah, karena itu Kanjeng Nabi memohon kepada Allah, turunkanlah Al-Quran itu berupa lembaran-lembaran kertas yang di atasnya ada tulisan wahyu. Menanggapi bisikan hati itu, maka Allah memberikan penegasan melalui ayat ini. Walau nazzalna 'alaika kitaban. Kemudian marilah kita melihat walau dan jikalau dan seandainya saja. Lau, perhatikan kata-kata lau yang berarti seandainya, atau juga lau berarti jikalau, itu sebagai huruf syartiyah. Kalau huruf syartiyah tentu ada nanti jawab syartiyah. Pada ayat ini masuk dalam kategori huruf syarat untuk perbuatan yang sudah berlalu, yaitu madi, fi'il madi. Hal ini dapat dilihat setelah lau menggunakan fi'il madi.
walau nazzalna, dan jikalau saja kami telah menurunkan alaika kepadamu. Lau di sini memberikan isyarat akan suatu pekerjaan yang tidak akan terjadi. Itu kan adalah pengandaian. Jikalau saja, seandainya saja. Jadi pengandaian itu memberikan satu indikasi bahwa kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin, dan jikalau kami menurunkan atas kamu satu kitab, satu tulisan di atas kertas. Allah tidak akan mungkin menurunkan kitab berupa tulisan-tulisan di atas kertas. Jadi kata-kata Allah, tidak akan mungkin Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad tulisan-tulisan atau kitab yang berada ditulis di atas kertas. Nggak bakalan mungkin. Makanya sekali lagi, lau ini adalah menunjukkan pada satu pekerjaan yang tidak pernah terjadi. Lau ini disebut juga harfu imtina'in, li imtina'in. Maksudnya adalah huruf yang membatalkan atau yang mencegah sesuatu terjadi karena tercegahnya, karena tidak terjadinya sesuatu yang lain. Kita bisa lihat, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Perkataan orang-orang kafir itu tidak terjadi. Laqala alladziina kafaru, sungguh tentu orang-orang kafir itu berkata. Perkataan itu tidak terjadi karena turun pun tidak. Jadi tidak akan turun itu yang namanya tulisan di atas kertas kepada engkau wahai Muhammad. Oleh karena itu, perkataan orang kafir yang mengatakan in hadza illa sihrun mubin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam kertas, di atas kertas itu tidak akan turun. Jadi laqala alladziina kafaru itu tidak terjadi, itu adalah imtina'in. Karena nazzalna fi qirtasin, kami turunkan di dalam kertas tulisan-tulisan pun tidak terjadi, li imtina'in. Jadi sekali lagi, lau ini memberikan isyarat, memberikan indikasi bahwa tidak akan pernah terjadi satu pekerjaan atau satu kejadian. Kemudian di dalam tafsir Jalalain, Allah dikemukakan oleh pengarang kitab di dalam tafsir Jalalain, walau nazzalna alaika kitaban maktuban, dan jikalau kami turunkan kepadamu kitab yang ditulis fi qirtasin, di dalam kirtas, rokikin, di dalam kirtas, kama iktarahuhu, sebagaimana mereka meminta, sebagaimana mereka orang-orang kafir itu menghendakinya. Falamasuhu bi aidihim, maka mereka orang-orang kafir menyentuhnya, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ablagu min ayanuhu,
ini melebihi daripada penglihatan mereka terhadap yang demikian itu. Li'annahu, karena bahwasanya yang demikian itu anfa lisyakki, lebih menghilangkan daripada keraguan, karena bendanya ada, bendanya tampak, bisa dilihat dan bisa dipegang. Laqala alladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir itu berkata, in ini artinya nafi, tidaklah ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Ta'anutan wa inadan, perkataan yang demikian itu sebagai pernyataan menyakitkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang beliau. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ini kejadian terhadap orang-orang musyrik, yaitu penduduk kota Mekah. Jadi pun seandainya diturunkan yang namanya Al-Quran dalam bentuk kertas-kertas langsung dari Allah, tetap mereka tidak akan percaya. Ya, tetap mereka tidak akan percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditulis sebagaimana tertuang, in hada, tidaklah ini illa sihrum mubin, kecuali sihir yang nyata. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas. Qirtasin ini memang bukan daripada perbendaharaan kata dari Arab, tapi kalau tidak salah ini adalah dari Mesir, karena saat itu memang Mesir sudah menciptakan kertas. Qirtasin adalah sesuatu yang ditulisnya apapun bahannya, baik kertas dalam pengertian bahasa Indonesia maupun daun atau kulit. Jadi segala sesuatu yang maksud dengan qirtas di sini adalah bahan untuk bisa menulis di atasnya, baik itu daun, kulit maupun yang lain, atau seperti kertas seperti ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikemukakan oleh Allah, diimplementasikan oleh mufassir di dalam kitab tafsir Jalalain, wa qalu laula unzila alaika malakun, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad seorang malaikat. Walau anzalna malakan lakudiyal amru summa la yunzurun. Sedang kalau kami turunkan seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian Imam Jalaluddin mengapresiasikan Al-An'am ayat yang ke-8. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu berkata, laula halla, mengapa tidak diturunkan atasnya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam malakan, seorang malaikat. Yusaddiquhu, di mana malaikat tersebut membenarkan akan Kanjeng Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anzalna malakan, dan jikalau saja kami turunkan malaikat, kama iktarahu, sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana orang-orang kafir kehendaki, falam yu'minu, maka kemudian mereka tidak beriman. Turunkan malaikat lalu mereka tidak beriman, lakudiyal amru, maka sungguh diselesaikanlah perkara itu, bihalakihim, dengan membinasakan mereka. Mereka jadi binasa. Diturunkan malaikat tapi kemudian mereka tidak beriman, maka mereka akan binasa. Summa la yunzarun, kemudian mereka tidak akan ditangguhkan. Yumhaluna, mereka tidak akan ditangguhkan, li taubatin, untuk bertobat. Au ma'ziratin, atau memohon maaf, tidak akan diberikan. Ka'adatillahi, sebagaimana kebiasaan Allah, adatnya Allah, biman qablahum, pada orang-orang sebelum mereka, min ahlikihim, min ahlakihim, daripada membinasakan mereka, inda wujudi muktarahihim, ketika ada permintaan mereka, ketika dikabulkan permohonan mereka, idza lam yu'minu, maka kemudian apabila mereka tidak beriman, maka Allah akan binasakan mereka. Sudah dikabulkan oleh Allah, tapi tetap aja tidak beriman mereka, maka Allah akan membinasakan mereka. Itulah kira-kira apresiasi daripada Imam Jalaluddin di dalam kitab tafsirnya. Kemudian akan kita lihat mufassir yang lain, yaitu Al-Biqai. Imam Al-Biqai menulis bahwa jika usul mereka diterima, diturunkan malaikat, mereka minta malaikat diturunkan. Jika seandainya usulan tersebut diterima, maka akan hanya ada dua kemungkinan bagi kehadiran malaikat tersebut, yakni ia tampak dalam bentuk yang asli, dan ketika itu manusia pasti tidak akan mampu melihatnya, sehingga mereka akan hancur binasa. Tampak tuh malaikat, ya, pasti manusia akan hancur binasa. Dan jika para pembangkang itu diberi kemampuan untuk melihat malaikat dalam bentuknya yang asli, maka urusan pun menjadi selesai. Karena dengan melihat malaikat sambil mendengar dari mereka tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya yang dibawanya, maka tentulah mereka akan percaya, sehingga tidak ada lagi arti ujian. Jadi manusia itu diturunkan oleh Allah ke atas dunia adalah kemudian ditimpakan ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara manusia yang paling baik perbuatannya, yang paling baik amalnya, ya. Jadi jika terjadi seperti itu, maka tidak ada lagi arti ujian, udah selesai, ya. Kemudian Thohir Ibnu Asur mengemukakan bahwa turunnya malaikat sesuai dengan usul mereka akan mengakibatkan kebinasaan, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang memiliki naluri ketegasan,
dalam kebenaran, sehingga mereka segera bertindak terhadap para pembangkang. Karena itu Allah menghalangi para malaikat berhubungan langsung dengan manusia. Jadi sifatnya malaikat itu adalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Ketika Allah memberikan pada mereka tegas-tegas. Ketika Allah perintahkan sujud ila yaumil kiamah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dijalankan oleh malaikat. Sehingga ketika terjadi pembangkangan, tentunya akan terjadi kebinasaan dan selesailah perkara tersebut. Karena itu Allah menghalangi para malaikat berhubungan langsung dengan manusia. Kalau melihat malaikat maka akan hancur dalam bentuknya yang asli. Kalau terjadi diturunkan malaikat menentukan akan hukum, maka juga manusia akan binasa karena ketegasan daripada malaikat. Malaikat mah nggak bisa disogok, ya Pak De. Malaikat tidak akan pernah bisa disogok berapapun. Kalau katanya salah, ya salah. Dan saat itu terjadilah ketentuan-ketentuan yang mengakibatnya urusan mereka menjadi selesai. Karena itu Allah menghalangi para malaikat berhubungan langsung dengan manusia, kecuali dengan hamba-hambanya yang mulia, yang jiwa kemanusiaannya serupa dengan jiwa para malaikat itu. Dan karena itu pula Allah menghalangi mereka turun ke bumi kecuali dalam kasus-kasus tertentu dan langsung atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nabi yang memang langsung bertemu kepada malaikat. Para malaikat langsung turun dan bertemu kepada para nabi. Di antara Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat, didatangi oleh 2 orang malaikat. Kemudian Nabi Lut alaihissalam pun didatangi oleh 2 orang malaikat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kejiwaan yang sama dengan para malaikat. Dan turunnya malaikat ke atas dunia menemui para nabi itu pun ada kasus-kasus tertentu. Kemudian juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.